Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai bab 16, yaitu lanjutan dari bab sebelumnya, mengenai routing topologi ya teman-teman. Kemudian pembahasan yang akan saya bahas pada bab kali ini, yang pertama terdapat konfigurasi routing, kedua share internet connection, ketiga konfigurasi NAT, keempat konfigurasi NAT permanen, kelima fix IP address Debian router dan server, dan yang terakhir konfigurasi resolver ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Kita buka terlebih dahulu topologi yang ada ya teman-teman. Nah, oke, di sini nanti pada materi yang pertama konfigurasi routing, kita akan mengkonfigurasi router Debian ini ya teman-teman, karena teman-teman bisa lihat sendiri setiap IP pada server dan klien itu berbeda-beda ya teman-teman jenisnya. Oleh karena itu, supaya bisa saling ping, kita akan mengkonfigurasi di router Debian-nya ya teman-teman. Langsung saja kita ke router Debian. Nah, oke, kita sudah di router Debian nih teman-teman. Pertama-tama kita bisa masuk terlebih dahulu ke zooming ya teman-teman, ke root, kemudian masukkan password. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengetikkan perintah nano/etc/sysctl kemudian .conf ya teman-teman. Nah, sudah, kita bisa enter. Nah, oke, pada bagian sini teman-teman, net IP forward sama dengan 1 ini tadinya itu harusnya pagar seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan menghapusnya ya teman-teman. Kita hapus. Nah, jika sudah, kita bisa ctrl plus X, kemudian Y, dan enter. Nah, kemudian untuk mengaktifkan konfigurasi ini tadi ya teman-teman, kita bisa mengetikkan perintah sysctl min p ya teman-teman. Salah. Min p. Kita bisa enter. Nah, kalau sudah seperti itu berarti tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi router, kita akan coba ping dari server sini, server 2 Ubuntu ke klien Ubuntu ya teman-teman. Kita buka klien Ubuntu-nya saja. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah ke klien Ubuntu. Nah, di sini kita akan coba ping ya teman-teman, ping 10.10.10.3 ya teman-teman. Kita enter. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah, tetapi di sini kita akan coba ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, di sini belum bisa nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, karena di sini kita tidak bisa ping 88, kita buka kembali pada topologinya ya teman-teman. Oke, kita lihat pada topologinya. Nah, kalau teman-teman ingat, pada konfigurasi sebelumnya kita mengatur host only di router Debian untuk bisa terhubung ke host OS ya teman-teman. Nah, tapi di sini tadi karena kita belum bisa ping 88, ini tuh belum bisa host OS belum bisa menyalurkan internet ke router Debian ya. Alhasil router Debian juga tidak bisa menyalurkan ke klien dan server-server yang lain. Oleh karena itu, kita akan sharing internet connection ya teman-teman untuk bisa ping 88. Nah, pertama-tama teman-teman bisa pergi ke kontrol panel terlebih dahulu ya teman-teman. Cari di bagian Windows, kemudian jaringan dan internet. Nah, kalau sudah, pilih Network and Sharing Center. Kemudian change adapter setting ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Nah, kemudian di sini kita lihat settingan di router Debian-nya ya teman-teman. Dan network, oke, pada adapter 1 host only adapter saya menggunakan VirtualBox host only Ethernet adapter 20 ya teman-teman. Oke, saya menggunakan Ethernet ini nih teman-teman. Oke. Nah, untuk bisa terhubung kita menggunakan WiFi nih. Nah, kemudian klik 2 kali pada WiFi ya teman-teman. Kemudian pilih Properties. Kemudian teman-teman bisa pilih sharing. Nah, kalau teman-teman belum sharing, teman-teman bisa mengallow terlebih dahulu. Kemudian pilih Ethernet yang tertera pada VirtualBox tadi ya teman-teman. Ini di sini. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik OK ya teman-teman. Nah, nanti muncul tulisan bahwa IP-nya akan berubah menjadi IP private ya teman-teman. Menjadi IP 19
2.168.1.37.1 ya teman-teman. Nah, kalau muncul seperti itu, teman-teman bisa klik dia saja atau oke ya teman-teman. Kalau sudah, di sini teman-teman bisa cek pada adapternya yang teman-teman pilih, kemudian pilih properties ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih network, apa ini? Kita pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini sudah terganti otomatis ya teman-teman. Kita bisa pilih saja. Kemudian kita pergi ke router Debian terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa cek dengan IPA terlebih dahulu apakah IP-nya sudah berubah. Oke, di sini saya juga sudah merubahnya menjadi 137.10 ya teman-teman. Kalau teman-teman belum mengubahnya, teman-teman bisa pergi ke root terlebih dahulu, kemudian ketikkan perintah nano /etc/network, kemudian interfaces ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini pada address teman-teman bisa menggantinya menjadi 137.10 ya teman-teman. Baru gateway-nya itu 137.1. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa ctrl plus X saja. Kemudian kita, kemudian jika teman-teman baru mengsetting IP-nya, atau IP-nya belum keganti otomatis dari yang tadi sharing center ya teman-teman. Teman-teman bisa mengetikkan perintah SYS system ctl restart networking ya teman-teman. Untuk merestart networkingnya agar IP-nya terganti ya teman-teman. Oke, sip dulu. Karena saya sudah diganti, jadi saya tidak perlu lagi. Nah, di sini kita akan langsung coba ping 88 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mencoba ping 8.8.8.8 pada router Debian ya teman-teman. Hasilnya bits from atau from ya teman-teman, artinya sudah berhasil ping 88. Nah, kemudian kenapa tadi kita tidak bisa ping 88 di klien Ubuntu, sedangkan di router Debian kita bisa. Nah, itu karena ya teman-teman, kita buka topologinya terlebih dahulu. Nah, oke, di sini karena pada HostOS internetnya baru kita sharing ke router Debian terlebih dahulu. Nah, untuk router Debian bisa menyalurkan internet ke klien dan server-server lain itu kita memerlukan konfigurasi NAT ya teman-teman. Kita akan langsung saja melakukan konfigurasi NAT yang kita lanjut pada materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu konfigurasi NAT. Karena tadi kita tidak bisa ping 88 di klien ya teman-teman. Kita akan membuat bisa ping 88 ke semua server dan klien agar semuanya itu bisa terhubung internet dari HostOS ke router itu ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama teman-teman itu bisa ketikkan perintah apt min cd-rom add ya teman-teman. Kemudian Anda. Nah, tapi di sini saya tuh pilot ya teman-teman. Kalau pilot menurut saya tidak apa-apa, kalau berhasil juga ya bagus kalau berhasil ya teman-teman. Kemudian kita di sini langsung ketikkan perintah saja untuk konfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menuliskan perintahnya karena perintahnya lumayan panjang dan susah dihafal ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan menggunakan sumin dan masukkan password. Jika sudah, teman-teman bisa ketikkan perintah iptables min t NAT, kemudian min A, besar ya teman-teman. Kemudian besar semua, post, POST, routing ya teman-teman. Kemudian min O, kecil. Kemudian INP0S3. Kemudian min J kecil ya teman-teman. Kemudian huruf besar semua, maskuwe, rate ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa cek perintahnya apakah ada yang salah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung enter saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah seperti tadi saya kemudian tidak ada file, teman-teman bisa langsung cek ke klien ya teman-teman. Kita cek ke klien, kita masuk login terlebih dahulu. Sudah, kita buka terminal. Di sini saya akan coba ping 88 ya teman-teman.
Nah, oke, di sini sudah bisa ping 88 ya, teman-teman. Nah, oke, jika sudah, kita bisa mencoba ke server 2 juga ya, teman-teman. Saya login terlebih dahulu. Kita ping 8888. Bentar. Di sini juga sudah bisa ya, teman-teman. Kemudian yang satunya lagi server 1, kita coba. Enter. Nah, oke, sudah bisa semua ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan memasuki materi NAT permanen nih, teman-teman. Nah, apa sih itu NAT permanen? Jadi, teman-teman, NAT permanen ini kita akan memasukkan perintah untuk supaya NAT yang kita sudah konfigurasi tadi di router ya, teman-teman, ini iptables ini tidak hilang ya, teman-teman, karena terkadang kan kita power off virtual machine, tidak mungkin kita nyalakan terus ya, teman-teman. Nah, kalau kita cuma konfigurasi iptables min tnat, min apos floating, min 0 enp 0 s3, min jmas squared itu, nanti kita bisa kehilangan konfigurasinya lagi dan harus memulai konfigurasinya lagi dari awal ya, teman-teman. Seperti tadi iptables dan bla bla bla. Nah, kemudian NAT permanen ini supaya NAT iptables yang kita konfigurasi tadi bisa permanen nih, teman-teman. Meskipun kita sudah power off virtual machine tersebut ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke perintahnya ya, teman-teman. Di sini perintahnya agak panjang, jadi saya sudah menuliskannya ya, teman-teman. Nah, di sini tuh perintahnya agak panjang ya, teman-teman. Di sini saya juga sudah menuliskannya. Nah, pertama-tama teman-teman ke router Debian terlebih dahulu nih, teman-teman. Jika sudah teman-teman masuk ke root, nah di sini saya sudah hasil konfigurasi, jadi saya ctrl N saja untuk clear. Nah, kemudian langkah yang pertama teman-teman bisa langsung membuat directory ya, teman-teman, untuk menyimpan iptables permanen ini. Teman-teman bisa mengetikkan mkedir, kemudian slash etc, kemudian slash iptables, kemudian slash lagi ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengetikkan perintah iptable min save, kemudian tanda lebih dari, kemudian spasi etc, iptables plus v4 ya, teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah ada perintah yang salah. Teman-teman bisa mengikuti di sebelah kanan saya seperti itu ya, teman-teman. iptables min save spasi lebih dari slash etc iptables. Oke, jika sudah kita bisa langsung enter saja ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa melihatnya nih dengan perintah get min etc slash iptables, kemudian v4 ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lihat itu min apos routing min all sudah tersimpan ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa langsung pergi ke nano ya, teman-teman. Nano min etc slash apt slash sources list ya, teman-teman. Enter. Nah, di sini teman-teman itu bisa menambahkan seperti ini nih, teman-teman. Dia http kartolo sby dan ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, tapi karena di sini saya sudah mencoba dengan kartolo, namun virtual machine saya bermasalah ya, teman-teman. Jadi saya menggunakan yang Debian Web Org ini ya, teman-teman. Jika teman-teman mau menggunakan ini, boleh saja teman-teman tinggal mengopi ya, teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman tambahin yang perintah tadi, kartolo tadi, teman-teman bisa langsung ctrl min X, kemudian Y dan enter ya, teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman itu bisa langsung apt update seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa tunggu saja update-nya ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa langsung apt install iptables min persistent ya, teman-teman. Kita cek lagi apakah ada perintah yang salah. Nah, jadi teman-teman kalau di Debian atau apapun itu Ubuntu itu kan kalau ada salah satu perintah yang salah atau itu
salah huruf kayak ada tambahan titik itu langsung tidak mau ya teman-teman. Kadang kan kita kebingungan. Jadi penting sekali untuk mengecek perintahnya sudah benar atau belum sebelum kita enter ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa enter ya teman-teman. Kita Y saja kemudian enter. Nah, di sini kita langsung Y saja ya teman-teman. Kita tunggu saja ya teman-teman, prosesnya mungkin agak sedikit lama. Nah, oke, sudah jadi nih teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, karena ini sudah selesai ya teman-teman, nanti kalau kita power off router ataupun VM yang lainnya, ini tuh bakal tetap ada ya teman-teman konfigurasi NAT-nya dan tidak akan terputus lagi karena ini juga memudahkan kita. Oke, selanjutnya teman-teman kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu fake IP address Debian router dan server ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini kita sudah masuk ke router Debian. Jadi apa sih yang dimaksud fake IP address Debian router dan server? Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan saja ya teman-teman. nano/etc/network/interfaces ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya kan sudah bilang pada bab sebelumnya, saya langsung ketikkan perintah auto enpos 3, kemudian auto enp0s8, dan auto enp0s9 ya teman-teman. Jadi gunanya auto enp0s9 ini ada kata auto dan ifs ya teman-teman. Ifs juga itu gunanya untuk agar kita tidak kehilangan IP tersebut ya teman-teman. Jadi kalau kita power off dan kita tidak kasih konfigurasi ifs enpos 03 ini dan auto itu tuh bisa jadi IP-nya bisa hilang secara mendadak teman-teman ya. Dan kita harus melakukan if up dan if down gitu ya teman-teman. Nah, agar kita tidak kesusahan, maka di sini kita bisa menuliskan auto enp0s3 dan ifs enp0s3 ya teman-teman. Nah, di sini di servernya juga sama, server 1 Debian. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah nano/etc/network/interfaces ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tulisannya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, agar kita tidak kesusahan lagi kalau kita power off dan power on lagi VM kita ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver ya teman-teman. Oke, kita buka router Debian saja. Nah, jadi konfigurasi resolver itu teman-teman, jika teman-teman sudah melakukan sharing dan sudah melakukan konfigurasi NAT, tetapi di router itu tetap tidak bisa ping 88. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan perintah resolver ini ya teman-teman. Perintahnya itu yaitu nano/etc resolve.conf ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke di sini tuh ya teman-teman, saya sudah menambahkannya. Nah, di sini nanti bakalnya terdapat tulisan default name server 10.0.2.3 itu tuh bawaan dari VM-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa pagarin dulu seperti yang pada di router saya. Kemudian di bawahnya kita bisa tambahkan lagi name server 8.8.8.8 ya teman-teman. Itu gunanya agar kita bisa ping 88. Nah, di sini di Debian yang lainnya juga server 1 Debian kita juga bisa mengetikkan perintah yang tadi. Ya, di sini kita bisa pagerin dulu ya teman-teman, seperti ini saya contohkan. Kemudian kita bisa enter ya teman-teman ke bawah. Kita kasih name server 8.8.8.8 seperti itu ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa ctrl+X, Y, enter. Kemudian kita coba ping 88. Nah, oke, sudah bisa juga ya, teman-teman. Di sini pada server 2 Ubuntu juga sama. Kita masuk ke root terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo su. Kita kasih password. Nah, jika sudah kita ketikkan perintah nano/etc/resolve.conf ya, teman-teman. Nah, di sini nama servernya juga belum saya atur.
Di sini teman-teman bisa pakerin lagi seperti yang saya sudah bilang, kemudian teman-teman bisa enter dan tambahkan name server lagi. Nah, di sini kita bisa ping 88. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama di klien Ubuntu. Di sini kita masuk dulu ke root. Aduh, salah teman-teman, sorry. Nah, jika sudah ketikkan tinta yang sama ya teman-teman, nano/etc/result.conf ya teman-teman. Nah, di sini name servernya juga belum saya tambahkan. Kita enter, kemudian sorry teman-teman. Di sini kita pakerin dulu nih harusnya. Kita pakerin dulu, kemudian kita bisa geser ke sana, kemudian kita enter dan kasih nama lagi name server 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti biasa kita ctrl plus X, Y dan enter ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah kita bisa ping. Oke, juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, segitu dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.